Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan menerangkan tentang pengertian hakikat manusia menurut pandangan pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang rasa ingin tahunya begitu besar. Manusia juga mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan common sense, ilmiah, filosofis, religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi, sosiologi, dan antropologi, psikologi, dan politik. Untuk itu, perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Yang pertama adalah manusia menurut psikoanalitik. Menurut psikoanalitik, manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Yang kedua adalah manusia menurut humanistik. Para humanistik berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga adalah manusia menurut behavioristik. Menurut kelompok behavioristik, manusia merupakan makhluk yang reaktif dan tingkat lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Yang keempat adalah manusia menurut mekanistik. Dalam pandangan mekanistik, semua benda yang ada di dunia ini termasuk makhluk hidup dipandang sebagai mesin, dan semua proses termasuk proses psikologi pada akhirnya dapat diredusif menjadi proses fisik dan kimiawi. Yang kelima adalah manusia menurut organismik. Organismik menganggap manusia sebagai suatu keseluruhan yang lebih daripada hanya penjumlahan dari bagian-bagian. Yang keenam adalah manusia menurut kontekstual. Dalam pandangan kontekstual, manusia hanya dapat dipahami dalam konteks manusia tidak independen, melainkan merupakan bagian dari lingkungannya. Manusia adalah individu yang aktif dan organisme sosial. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam. Hakikat manusia adalah di mana hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada dua asal. Asal jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Lalu asal yang dekat, yaitu kedua dari nutfah. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepada kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan serta membekalinya dengan segala peralatan kemampuan ini. Tugas paling luhur manusia adalah beribadah kepada Allah. Inti dari seluruh tanggung jawab ini adalah tanggung jawab manusia terhadap ibadah kepada Allah dan pengetahuannya, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Manusia menurut pandangan Islam di antara lain sebagai hamba Allah, sebagai Al-An, sebagai Khalifah Allah, sebagai Bani Adam, sebagai Al-Insan, sebagai makhluk biologis. Yang selanjutnya adalah hakikat dan tujuan hidup manusia menurut Islam. Manusia dalam pandangan Islam mempunyai aspek jasmani yang tidak dapat dipisahkan dari aspek rohani. Tatkala manusia hidup di dunia, manusia mempunyai aspek akal. Kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada akal tidak hanya satu macam. Harun Nasution menerangkan ada 7 kata yang digunakan. Yang pertama adalah kata nazara, yang kedua adalah kata tadabaro, yang ketiga adalah kata tafakkaro, yang keempat adalah kata fakiha, yang kelima adalah kata tazakkara, yang keenam adalah kata fahima, yang ketujuh adalah akola.
Terima kasih penjelasan dari saya. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.